Hari ini kita akan belajar tentang aku membutuhkan orang lain. Namun sebelum belajar, mari kita siapkan hati kita untuk berdoa di dalam hati kita masing-masing. Mari kita hening sejenak. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ada ungkapan yang melukiskan bahwa sahabat seumpama mutiara. Sahabat itu bagaikan harta milik kita yang sangat berharga. Sahabat disebut sebagai harta milik yang berharga karena sahabat adalah tempat kita berbagi dan bercerita. Persahabatan menunjukkan bahwa kita saling membutuhkan satu sama lain. Dalam kitab suci, Yesus juga menekankan bahwa sahabat adalah setiap orang yang melaksanakan kehendak Tuhan. Injil Markus bab 3 ayat 31 sampai dengan ayat 35 yang akan kita dengarkan dan renungkan pada hari ini mengisahkan tentang kedatangan ibu dan saudara-saudara Yesus dari Nazaret yang hendak menemui Yesus. Baiklah, sebelum kita renungkan tentang hal ini, marilah terlebih dahulu kita dengarkan Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Markus. Sekali peristiwa datanglah ibu dan saudara-saudara Yesus ke tempat ia sedang mengajar. Mereka berdiri di luar, lalu menyuruh orang memanggil Yesus. Waktu itu ada orang banyak duduk mengelilingi dia. Mereka berkata kepada Yesus, "Lihat, ibu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau." Jawab Yesus kepada mereka, "Siapa ibuku? Siapa saudara-saudaraku?" Yesus memandang orang-orang yang duduk di sekelilingnya itu, lalu berkata, "Ini ibuku dan saudara-saudaraku. Barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Kita semua telah diakui sebagai anggota gereja melalui pembaptisan. Artinya, kita semua adalah keluarga dari kerajaan Allah. Kita adalah sanak saudara Allah. Kita adalah saudara di dalam Tuhan. Tetapi kita tidak bisa dikatakan sebagai saudara atau sahabat jika tidak melaksanakan apa yang dikehendaki oleh Allah. Melakukan kehendak Allah merupakan dasar dalam kehidupan kita sebagai murid-murid Yesus. Apa kehendak Allah dalam kehidupan kita? Yaitu mengasihi Tuhan dan sesama dengan sepenuh hati, seperti kita mengasihi diri kita sendiri.
itulah yang dikehendaki oleh Allah. Mengasihi tidak memandang berdasarkan keturunan atau ikatan darah, melainkan pada sikap saling mengasihi sebagai wujud dalam melakukan kehendak Allah. Jadi kita tidak memilih-milih untuk mengasihi. Kita mengasihi semua orang. Kita mengasihi sesama kita. Jika kita belum mampu mengasihi sesama kita manusia, maka kita tidak bisa dikatakan sebagai saudara-saudara atau dikatakan sebagai sahabat-sahabat di dalam Tuhan. Kita membutuhkan orang lain supaya kita bisa berkembang. Kita bisa melakukan kasih Allah itu karena ada orang lain yang bisa kita kasihi, karena ada sesama kita. Jika tidak ada sesama kita, maka kehendak Allah itu tidak bisa kita laksanakan. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, sudahkah kamu mengasihi sesamamu? Jika sudah, kamu tuliskan satu saja perbuatan kasih yang kamu lakukan kepada sesama, selain anggota keluarga. Ya, itu saja tugasnya. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah yang Maha Baik, hari ini kami telah belajar bahwa kami semua membutuhkan orang lain. Mampukanlah kami untuk mengasihi setiap orang tanpa memandang ikatan darah dan sebagainya. Tetapi kami ingin melaksanakan kehendak-Mu untuk mengasihi sesama kami. Demi kemuliaan-Mu kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bermacam-macam kita hadir di sini, tetapi kita satu. Di dalam Tuhan tidak ada yang putih, tidak ada yang hitam. Kita bersaudara di dalam Dia karena percaya. Yesus Tuhan, Yesus Raja, Maha Kuasa. Haleluya. Haleluya. Bermacam-macam kita hadir di sini, tetapi kita satu. Di dalam Tuhan tidak ada yang putih, tidak ada yang hitam. Kita bersaudara di dalam Dia karena
Dia